Oke, selamat sore ya. Ini mumpung ada yang punya motornya, Mas Teddy. Ya, yang punya. Sik, bentar tak lepasin dulu. Ini nganu Mas yo, keluarnya itu kemarin piye? Mati-matiin. Oke, mati-matian. Oh, sik. Kok angel toh lepasin. Mulai kapan? Anu nih, suwi pisan. Mulai kemarin. Oh, mulai kemarin ya. Oke. Nah, jadi gini Mas, ini kemarin itu sudah saya cek. Ini kan motornya kan nginep, ya. Oke. Motornya ini nginep, sudah saya cek, sudah ketemu kerusakannya. Nah, itu dikarenakan pengisiannya itu tidak jalan yang menuju ke aki. Wis biasa ya Mas ya, penyakit vario, abit, terus mio gitu ya. Itu sering sekali pengisiannya itu tidak jalan. Nah, itu bisa disebabkan yang pertama oleh sepul pengisiannya, terus kiproknya, dan juga akinya yang bermasalah. Namun di sini semalam ini sudah tak cas. Ya, semalam sudah tak cas, ini sudah full. Bisa ini digunakan. Cuma nantinya kalau akinya habis karena kan digunakan apa jenenge? Digunakan pemakaian kelistrikan ya. Nah, dek itu kalau akinya habis, dek ya mati-mati nih. Berapa ratus meter mati, berapa ratus meter mati. Oke, mati. Bahkan sing sampai apa jenenge? Parahnya motornya gak mau hidup ya. Nah, kalau mau tahu penyakitnya itu di sini. Lah ini ya. Penyakit umumnya vario guys. Ndak gini ya. Ini kiproke. Ini kiproke masih original ya. Kiproke sampean masih original. Jadi kok gak fokus. Nah, kiproke sampean masih original ini kodenya. SA71 4DA ya. Oke. Nah, ini. Kemarin itu subscriber ya, bagi penonton maupun yang punya vario seperti ini, usahakan kalau pakai kiprok itu yang original. Setiap kali saya penggantian kiprok vario itu saya sarankan menggunakan yang asli AHM. Karena kenapa? Kebanyakan motor metik, kebanyakan vario, apalagi yang pakai itu cewek, itu pasti double starternya sering digunakan ya, moh mancal intinya, moh mancal. Nah, makanya kalau mau akinya itu terselamatkan, dan ini buktinya, tidak seperti kemarin kasusnya Mio. Ya. Kasusnya Mio itu kiprok itu merek merek Gunung Telu ya. Gunungnya jejer telu. Nah, itu apa jenenge? Pengisiannya over, akine jebol pisan. Jadi kalau ganti kiprok saakine. Nah, di sini sudah ada buktinya ya. Bahwasanya vario itu akinya terselamatkan karena menggunakan kiprok yang asli. Kalau yang asli itu kerusakannya itu tidak ngisi aki Mas ya. Kalau yang asli itu kerusakannya tidak bisa ngisi aki. Kalau yang KW rusaknya itu rata-rata semuanya ngerusak aki. Ikine rusak, akine melok rusak. Jadi double kill ya yang pakai itu. Nah, kalau mau tahu itu cara pengecekannya begini Mas. Barangkali sampean mau buka bengkel atau bagaimana ya. Ini sistem pengisian. Ya, ini kan tancap dulu ya. Nah, ini akinya baru semalam sudah tak cas, sudah full. Terus saya pasang, kondisinya jereng ya. Untuk di doublenya jereng. Ya. Sudah bisa dibuktikan ya. Nah, untuk cara pengecekannya itu begini. SOP-nya itu kita ukur dulu dari sumber listriknya. Ya, ini kan ada kabel warna mana ya? Warna putih. Tuh, kok gak fokus. Nah. Sebentar. Ini fokus. Nah, vario itu yang soket hijau itu ya. Kabelnya yang input dari sepul itu yang warna putih. Kemudian keluarannya untuk mengisi aki itu kabel yang warna merah menuju aki untuk melakukan pengisian. Terus yang kuning di sini penahan lampu. Ini dari sepul naik masuk ke sini, kemudian keluarnya menuju ke lampu depan, lampu belakang gitu ya. Nah, jadi menuju ke situ. Untuk yang hijau ini masa. Nah,
di sini posisinya itu tidak bisa ngisi aki. Kadang-kadang penak tiba-tiba ya. Kadang-kadang penak, kadang-kadang maksudnya matinya itu tidak jauh, kadang tidak jauh, kadang jauh gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukurnya dulu. Ini akinya dalam kondisi full. Ya, betul ya. Ini kondisinya dalam kondisinya full. Sebentar, tak ambil lavometer dulu. Tolong cek nih, Mas Ted. Oke. Ini kita ukur dulu pakai rank DC. Nah, coba perhatikan. Nih, berada di angka 12,3 ya. Ketak pernah ya? Ketak ya. Nah, berada di 12,3. Kita coba gas sedikit. Ya. Dia tidak bisa jalan. Biasanya digas sedikit itu kalau kondisi aki terpasang biasanya masuk di angka 14,5 di angka situ untuk pengisiannya. Nah, kemudian untuk di sini kondisi kiproknya ini kalau dipegang ini hangat ya, normal, hangat. Nah, hal itu menandakan bahwasanya kalau voltase ini tidak bisa naik menuju ke angka rank 14 volt DC ya, itu menandakan pengisiannya tidak jalan. Nah, ini posisinya mesinnya hidup ya. Kita coba matikan motornya. Ya. Sama ya. Nah, dia bahkan mau naik untuk tegangannya. Berarti menandakan angka 12, berapa? 5 itu menandakan tegangan akinya saja ya, bukan tegangan pengisian. Nah, oke. Sudah ketemu ya, sudah tahu ya penyakitnya ya Mas ya. Oke ya. Jadi kita kembali lagi ke bawah. Di sini kita akan memvonis kiproknya. Ya, kita akan memvonis kiproknya. Namun kita harus SOP-nya itu tetap jalan. Jadi kita harus ukur dari mana inputnya, kita ukur inputnya berapa ya. Apakah ada masalah juga dari inputnya? Takutnya nanti setelah ganti kiprok inputnya kalau tidak kita ukur, kita kerjanya ngambang ya. Nah, jadi di sini kita fokus ke kabel yang warna putih, itu kita ukur berapa tegangannya ya. Oke, sekarang kita akan ukur tegangan yang kabel warna putih menggunakan avometer. Ya. Kita pindah rank dari DC menuju ke AC ya. Oke, sekarang kita coba tancapkan dengan ground. Nah, langsam dia menuju ke 18 volt AC ya. Coba gas sidik aja. Apakah dia naik? Nah, dia sudah mencapai ke angka 25 volt AC. Nah, itu menandakan bahwasanya input kiprok yang dari spool itu tidak ada masalah. Nah, sehingga kita fokus atau yakin dengan kerusakan kiprok ini. Nah, kalau kita beli original itu kan di sini itu sistemnya kalau beli yang asli sudah dibuka nggak bisa dikembalikan. Kalau kerjanya kita itu nggak mengerucut atau nggak yakin bener, itu akan ngambang kerjanya ya. Jadi itu yang menjadi masalahnya adalah kiprok ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Lanjut ya, ini sing lawas di mau iki ya. Nah, ini yang
lawas. Ini langsung saja tanpa lama-lama kita pasang yang original ya. Kodenya itu KVB. Kita pakai punya Vario. Nah, sama ya kodenya. SH714DA ya. Kita coba cek apakah dia over atau tidak tegangannya. Kita persiapkan alat pamungkasnya. Ambil dulu. Ini. Ya. Alat pamungkas DMM channel. Guys, ini apa jenis? Hidupkan dulu. Santar. Ya, santar. Nah, tegak apa? Multimeter. Ini simpan dulu. Kita mau cek SOP ya. Taruh ke rank DC. 2 angka di belakang koma. Oke, sip. Kita coba cek nih. Enak gila kayak kancane iki. Ya. Kita coba ukur berapa terbacanya menggunakan kiprok yang asli. Nah, bisa dilihat terbaca langsam saja sudah masuk di angka 13 volt ya. Sebelumnya kan cuma di 12, berapa? 12,3 enggak 12,5 itu ya. Nah, kita coba agak sedikit apakah dia lihat dulu tegangan di belakang koma naik apa tidak. Ya. Dia akan terus naik sampai menuju ke 14 volt. Coba perhatikan. Lah, ya. Dia akan naik menuju ke 14 volt. Berarti menandakan pengisian ini jalan. Oke, pengisian ini jalan. Nah, kita ini kan kondisinya akinya sehat ya. Kondisinya akinya sehat. Kita antisipasi seumpama kiproknya ini cacat pabrik atau kiprok ori-orian ya Mas ya, atau AHM-AHM-an atau Honda-Hondaan ya. Nah, maka dari itu lebih baiknya kita itu cek menggunakan pengisian murninya itu menggunakan kapasitor. Di kapasitorku mau. Ini. Kita cek menggunakan kapasitor ini ya. Hukumnya wajib bagi saya untuk mengecek pengisian menggunakan ini. Oke, kita coba buka dulu yang kabel positifnya. Oke, kabel positif dibuka. Biasanya kalau kiprok yang asli itu down voltage atau tidak ngisi, kalau dicopot positifnya itu dia akan mati motornya. Namun di sini ketika setelah penggantian kiprok itu ternyata tidak mati kalau dibuka positifnya. Nah, sekarang kita cek apakah ini over atau tidak ya. Tancapkan kapasitornya. Takutnya cacat pabrik atau over atau gimana, kita kan nggak tahu. Meskipun di pabrik itu QC-nya sangat ketat. Bisa. Nah, kita ukur kapasitornya sudah peronan sidik. Nah, sip. Nah, padang toh. Ya, ini kapasitornya sudah masuk. Tak ukur masuk di angka berapa? Pasti saya yakin masuk di angka 14,3 sampai 14,5. Tuh. Ramancep tiba ya. Depan orang mancepan. Cepnya sing tenanan. Nah, cocok. Oh, ora masuk. Iki. Coba di setting dulu. Nah. Sebenarnya ya wis auto itu ora masuk man. Berarti iki sebentar.
Apa mungkin karena dhek mancep ning aki. Harusnya dia masuk di angka 14 ya. Duh ya Allah, pan kapasitore. Oh, alah alah. Gimana nih beli? Sorry aduh oke boh. Pateni sih. Sebentar. Ada kendala sedikit. Alah. Wis ngene ya kita gocelan ngene ya. Cep nih anu nih ya. Oke. Kita cek lan. Anu sih tak genjelengi. Sorry ada kendala teknis. Nah. Ini ya, ini kapasitornya kita tempelkan saja pakai tangan. Habis ini kita solder. Biar enggak lama-lama durasinya. Nah, ini mana yang diukur? Lagi. Ini negatif sama positif. Ya. Coba cek. Coba Pak. Ya, pasti dia akan masuk di angka 14. Kita coba gas. Biasanya itu mentok hanya di angka 14,5. Nggak bisa naik lagi. Ya. Aman ya. Berarti dia hanya masuk di angka 14,3 mentoknya. Berarti benar-benar ini kiproknya benar-benar asli. Ya. Oke. Mungkin itu saja untuk penyakit umum vario ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.